Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil artikel yang sudah kami kaji dari Scopus yang berjudul Analisis Biaya Pencemaran Lingkungan dari Mesin Diesel Berbahan Bakar Campuran Minyak Pirolitik, Biogas, Diesel, Ban. Penulis artikel ini ditulis oleh Nuri Tuns, Mustafa Karagos, Burak Sifti, dan Emrah Demitz. Reviewer artikel ini direview oleh Grace Renita BRNPM 20106312300034, Isyan Syofian Hanan BRNPM 20106312300035, Afifah Mahdia yang BRNPM 20106312300058, dan Putri Nurfadila yang BRNPM 20106312300067. Tanggal 25 Januari 2021. Abstrak. Bahan bakar diperoleh dari limbah dalam mencari bahan bakar berkelanjutan dan ramah lingkungan menjanjikan untuk mesin pembakaran internal. Dalam penelitian ini dilakukan analisis biaya pencemaran lingkungan untuk mesin diesel berbahan bakar minyak pirolitik, biogas, solar api. 5 bahan bakar uji yang berbeda dipelajari. Bahan bakar diesel rapi atau DF, campuran bahan bakar dibuat dengan mencampurkan 10% minyak pirolitik dengan 90% bahan bakar solar api berdasarkan volume DV 90P10. Sementara bahan bakar DV 90P10 disuplai ke mesin dari injektor. Percobaan dilakukan dengan kombinasi bahan bakar berbeda yang dibuat dengan mengalirkan gas biogas pada laju aliran konstan 135 liter per menit dari intake manifold DV 90P10 B1, DV 90P10 B3, DV 90P10 B5. Percobaan dilakukan dengan mesin diesel 1 silinder berpendingin udara, injeksi langsung dengan kecepatan engine konstan 3000 rpm dan 4 beban engine yang berbeda mulai dari 0,25 hingga 1 kW dengan campuran bahan bakar yang disiapkan. Konsumsi bahan bakar, emisi gas buang, knalpot, dan suhu blok mesin diukur untuk membuat analisis biaya pencemaran lingkungan. Dalam pengujian ini ditemukan bahwa bahan bakar uji DV 90P10B1 memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar diesel murni yang merupakan bahan bakar referensi dan bahan bakar uji lainnya. Dalam hal analisis biaya pencemaran lingkungan, campuran bahan bakar minyak pirolitik, biogas, solar dalam rasio variabel dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif sebagai pengganti solar yang rapi pada mesin diesel tanpa modifikasi mesin. Temperatur knalpot dan blok mesin diukur untuk membuat analisis biaya pencemaran lingkungan. Kata kuncinya, analisis biaya polusi lingkungan, biogas, pirolitik, minyak. Pendahuluan. Meningkatnya populasi dunia dan industrialisasi yang pesat menumbuhkan ekonomi modern dan menyebabkan lebih banyak permintaan energi. Menipisnya sumber bahan bakar tak terbarukan, kenaikan harga energi, dan pencemaran emisi gas buang yang tiada hentinya akibat mesin pembakaran dalam membuat para peneliti lebih tertarik pada sumber energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bahan bakar alternatif sedang dieksplorasi untuk mengurangi efek berbahaya dari bahan bakar turunannya, yang merupakan sumber energi dasar yang dibutuhkan untuk produksi. Sebagai masalah lingkungan yang bertanggung jawab atau emisi gas rumah kaca dan pembuangan limbah padat, ban akhir masa pakai adalah pertumbuhan pesat jumlah kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seiring dengan peningkatan populasi. Limbah yang terbuat dari bahan bekas saat terkena sinar matahari dan air hujan karena struktur polimernya yang tidak dapat terurai secara alami menyebabkan lingkungan yang signifikan. Masalah di seluruh dunia dengan membocorkan bahan kimia ke tanah dan udara.
daur ulang limbah dan dengan memotong atau merobek-robeknya dan membuat produk baru seperti tangki cairan, tikar, lantai jalan, penutup taman bermain, lapangan olahraga adalah metode terbaik dalam hasil ekonomi lingkungan. Metode daur ulang lainnya adalah untuk mendapatkan batu bara, gas, dan produk minyak yang berharga sebagai hasil pirolisis limbah ban. Oli berharga ini berhasil digunakan dalam mesin karena sifat bahan bakarnya yang ringan. Pirolisis menjadi penting karena kesesuaiannya untuk digunakan dalam mesin pengampaian kompresi atau CI untuk mengevaluasi limbah berbeda sebagai bahan bakar alternatif untuk memfasilitasi pengolahan limbah. Hasil pirolisisnya adalah cara terbaik untuk mendaur ulang limbah ban. 2. Bahan dan metode penelitian. Metode penelitian adalah rangkaian cara yang struktur atau sistematis yang digunakan oleh para peneliti untuk mendapat jawaban yang tepat terhadap pertanyaan pada objek penelitian. Di artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian secara kuantitatif dan juga menuliskan bahan-bahan apa saja yang dipergunakan dalam proses penelitian. Pada bahan dan metode penelitian, terdapat dua bagian. Yang pertama ada eksperimen mesin, yang kedua ada metodologi. Pada eksperimen mesin, bahan bakar uji yang dicampur dengan solar dalam penelitian ini dapat dijadikan contoh yang baik untuk bentuk energi terbuang. Karena bahan bakar uji yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan bakar pirolitik yang diperoleh dari limbah ban kendaraan dan biogas yang dapat diperoleh dari limbah organik dengan berbagai metode. Bahan bakar uji pertama adalah diesel rapi, disingkat DF. Bahan bakar lain yang diformat untuk penelitian ini adalah DF90P10 yang terdiri dari 90% solar murni dan 10% minyak pirolitik berdasarkan volume. Sementara bahan bakar yang disiapkan ini disuplai ke mesin dari injektor. Biogas diumpankan dari intake manifold mesin dengan kecepatan aliran 1,3,5 liter per menit. Jadi, 3 campuran bahan bakar baru terbentuk. Kombinasi bahan bakar yang dibuat ini diberi nama masing-masing DF90P10B1, DF90P10B3, DF90P10B5. Laju alir biogas 1, 3, dan 5 liter per menit dijaga konstan pada semua beban mesin, dan konsumsi bahan bakar uji D90P10 bervariasi sesuai dengan beban engine. Sifat dasar bahan bakar uji utama diberikan dengan mesin diesel 1 silinder, 4 langkah aspirasi alami, dan pengapian kompresi. Hasilnya, mereka menyatakan bahwa efisiensi energi tertinggi untuk semua beban adalah bahan bakar TP010D90. Diesel TPO kinerja campuran bahan bakar lebih baik secara termoekonomis, dan ED campuran TPO diesel lebih cocok untuk keberlanjutan. Mereka juga melaporkan bahwa campuran bahan bakar TPO dapat digunakan sebagai bahan bakar aditif pada mesin CL diesel tanpa modifikasi apapun. Dalam literatur ditemukan bahwa meskipun variabelnya seperti itu, sebagai kinerja pembakaran getaran kebisingan dan emisi gas yang dibuang yang disebabkan oleh penggunaan ban limbah dari mesin pembakaran internal, diperiksa tidak ada studi tentang penilaian ekonomi dalam tabel 1. Lanjut ke bagian kedua, yaitu metodologi. Dalam proses penetapan biaya ini, rasio karbon dioksida yang dipancarkan ditentukan terlebih dahulu, dan kemudian biaya pencemaran lingkungan ditemukan dengan menggunakan biaya karbon dioksida 0,0327 per kilogram yang dihitung dalam penelitian sebelumnya. Formula SIPC digunakan untuk perhitungan biaya pencemaran lingkungan tertentu. Berikut rumusnya.
CO2 adalah biaya emisi karbon dioksida. ECO2 adalah emisi CO2 yang dikeluarkan oleh mesin. Perhitungan total biaya pencemaran TEPC yang merupakan biaya CO2 yang dikeluarkan oleh mesin diesel selama masa kerjanya dapat dinyatakan sebagai berikut. Di mana T adalah umur total mesin 20 tahun, N adalah jam kerja tahunan 8.000 hours per year, P adalah daya keluaran poros engkol. Rumus TEPLC yang merupakan perhitungan total biaya polusi berdasarkan siklus hidup digunakan untuk menghitung biaya CO2 dan bahan bakar yang dikeluarkan selama masa kerja mesin diesel. Berikut rumusnya. Di mana MLCE adalah massa mesin 86 kg, ILCE adalah laju emisi bahan mesin pembakaran dalam dianggap 3,012 K CO2 per kilogram. GF adalah energi panas bahan bakar kilojoule per jam, dan IF adalah emisi dari proses produksi bahan bakar. Pembahasan. Dalam penelitian ini, analisis biaya pencemaran lingkungan dilakukan dengan menggunakan bahan bakar solar dan campuran bahan bakar lainnya serta bahan bakar pada setup mesin eksperimental dengan beban 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 kW. Mesin diesel CL pembakaran internal 1 silinder, aspirasi alami, 4 langkah yang digunakan dalam pengaturan eksperimental dijalankan pada kecepatan konstan 3000 liter per menit. Dalam percobaan emisi CO2 dan hasil daya efektif, mesin uji untuk bahan bakar campuran minyak pirolitik diesel biogas dihitung dan diberikan pada tabel 4. Seiring dengan peningkatan beban mesin eksperimental, terlihat bahwa emisi CO2 yang dikeluarkan menurun. Nilai ECO2 tertinggi terdapat pada campuran bahan bakar DF90P10B5 sebesar 4,4037 kg per kWh pada beban 0,25 kW. Sedangkan nilai ECO2 terendah pada campuran bahan bakar DF90P10B1 sebesar 0,9435 kg per kWh pada beban 1 kW. Nilai ECO2 tertinggi untuk semua bahan diukur menggunakan campuran bahan bakar DF90P10B1. Nilai SEPC, TEPC, SEPLC, dan TEPLC dari mesin percobaan untuk campuran bahan bakar minyak pirolitik diesel biogas yang diberikan pada tabel 5. Nilai SEPC terendah untuk semua beban diperoleh menjadi 0,0309 kg per kWh di bawah beban 1 kW dengan campuran bahan bakar DF90P10B1, PP, EPP, dan nilai EPPLC dari mesin set percobaan menyerah pada tabel 6. Kesimpulan, dalam penelitian ini, dampak lingkungan dari emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari penggunaan campuran solar atau minyak pirolitik atau biogas pada mesin diesel pada kecepatan poros engkol konstan 3000 rpm dengan beban mesin yang berada 0,25, 0,5, 0,75 dan 1 kW. Diperiksa secara ekonomis dan dilakukan analisis biaya pencemaran lingkungan sebagai hasil dari pengukuran dan perhitungan kesimpulan berikut dapat ditarik. 1. Berdasarkan hasil SEPC, SEPLC, TEPC, dan TEPLC, bahan bakar DF90P10B1 memiliki nilai yang lebih rendah untuk semua beban nilai maksimum untuk diesel DF dan semua campuran bahan bakar lainnya diperoleh pada beban 1 kW. Menurut data tersebut, bahan bakar DF90P10B1 adalah pilihan yang lebih baik daripada bahan bakar diesel DF menurut hasil analisis SEPC, SEPLC, TEPC, TEPLC. 2. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis biaya pencemaran lingkungan, campuran solar pirolitik dengan kandungan biogas rendah memiliki kinerja yang lebih baik daripada campuran solar murni
dan solar diesel dengan kandungan biogas tinggi. 3. Emisi CO2. Menurut seiring dengan peningkatan beban mesin, nilai emisi CO2 maksimum diukur pada beban 0,25 kW. Dengan campuran bahan bakar DF90P10B5, bahan bakar DF90P10B1 memberikan hasil terbaik dalam hal emisi CO2 dibandingkan dengan diesel DF dan campuran bahan bakar lainnya. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa biogas pirolitik fuel diesel campuran dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif selain solar yang rapi pada mesin diesel tanpa modifikasi. Kelebihan jurnal. Dalam jurnal ini menyajikan penyusunan yang terperinci dengan menggunakan prosedur dan tahapan secara jelas yang membuat pembaca lebih mudah memahami hasil penelitian jurnal tersebut. Kekurangan jurnal. Jurnal ini memiliki kekaburan makna di beberapa subjudul dan penulisan yang rapi seperti page penulisan yang tidak teratur. Didukung oleh dana penelitian Universitas Karabuk nomor proyek FDT 2019-2097. Sebagai penulis, kami sangat menghargai Karabuk University atas dukungan finansial mereka. Daftar pustaka. Dalam artikel ini, kami mengutip dari beberapa sumber referensi seperti referensi dari buku dan HTTPS atau Google. Berikut contoh referensi dari kami. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.